Selamat pagi, salam sejahtera, salam merdeka belajar. Saya Gusti Agung Ayu Putu Putri Aryani S.Kep Nurse M.Kep, dosen Diploma 3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo, pengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Komunikasi dalam Keperawatan, dan Psikologi dalam Keperawatan. Video pembelajaran ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk dari pernyataan diri dalam unjuk kerja dosen Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai PDD UK TPP, khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Keperawatan Jiwa. Mata kuliah Keperawatan Jiwa menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, konsep psikofarmaka, konsep proses keperawatan dalam keperawatan jiwa, dan asuhan keperawatan dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Rancangan pembelajaran dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan 3 bobot SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami ilmu keperawatan jiwa untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan, melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa kepada klien melalui kerja tim dan memberikan asuhan keperawatan jiwa pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan. Memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Yang ketiga, menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisa data, serta informasi asuhan keperawatan. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar. Mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah keperawatan, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Berikutnya, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien atau keluarga tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pertemuan pertama dan kedua membahas tentang konsep dasar keperawatan jiwa, peran dan fungsi keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa global, atau pemanfaatan teknologi dalam keperawatan jiwa. Pertemuan ketiga dan keempat mencakup model konseptual keperawatan jiwa meliputi 1. Model psikoanalitik, 2. Model interpersonal, 3. Model sosial, 4. Model eksistensial, 5. Model suportif terapi, 6. Model medikal, 7. Model komunikasi, 8. Model perilaku, dan model adaptasi Roy. Pertemuan kelima dan keenam mencakup terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa meliputi 1. Terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, terapi lingkungan, terapi biologis, terapi kognitif, dan terapi okupasi hortikultural. Pertemuan ketujuh mencakup konsep psikofarmaka. Pertemuan ke-8, konsep proses keperawatan dalam keperawatan jiwa. Pertemuan ke-9 dan 10, proses asuhan keperawatan psikososial. Pertemuan ke-11, 12, dan 13 membahas terkait proses asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan jiwa. Pertemuan ke-14, 15, dan 16 mencakup penerapan terapi aktivitas kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini
menggunakan Student Learning Center, Problem Based Learning, Small Group Discussion, Discovery Learning untuk memicu mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, mata kuliah ini juga menggunakan metode demonstrasi untuk mengasah keterampilan ataupun skill mahasiswa. Mata kuliah ini juga sudah berbasis OBE, di mana sistem evaluasi disesuaikan dengan CPL serta bahan kajian seperti kuis, MCQ, tes, OSCE, dan penugasan terstruktur yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Mata kuliah ini juga terintegrasi dengan beberapa penelitian dan pengakmas yang sudah saya lakukan, di antaranya penelitian yang pertama, kualitas hidup ODGJ melalui terapi hortikultural di Puskesmas Kota Timur, peningkatan harga diri ODGJ dengan penerapan terapi okupasi hortikultural di Puskesmas Kabila. Kemudian berikutnya penggunaan aplikasi skizofren untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pasien ODGJ di Puskesmas Kota Gorontalo. Berikutnya pelatihan kader kesehatan jiwa dalam pemanfaatan atau pemantauan minum obat pada pasien ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Telaga Jaya. Adapun pengakmas yang pernah saya lakukan, yang pertama, pemberdayaan kader kesehatan jiwa dan keluarga dalam meningkatkan kemandirian pasien ODGJ dalam proses recovery melalui terapi hortikultural di wilayah kerja Puskesmas Kabila. Yang kedua, pelatihan motivational interviewing untuk meningkatkan motivasi manajemen diet penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Dumini. Yang ketiga, pelatihan spiritual emotional freedom atau SAFE untuk menurunkan stres pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Telaga Biru. Berikutnya merupakan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait dengan bahan kajian asuhan keperawatan dengan masalah psikososial. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Syukurlah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi yang baik ini kita semua diberi kesehatan dan dapat berkumpul ya untuk mengikuti mata kuliah keperawatan jiwa. Ya, hari ini sesuai dengan kontrak kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep asuhan keperawatan pada gangguan ansietas, dan pertemuan ini pertemuan ke-10 ya. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai ya, kita awali dulu dengan doa. Kira-kira siapa di antara kalian yang bersedia untuk memandu doa kita pagi hari ini? Ya, Adit. Silahkan Dit dipandu temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Makasih Adit ya. Nah, sebelumnya kita absensi dulu ya. Ibu perhatikan di kelas ini ada sekitar 30 ya. 30 ya, berarti dari jumlah 31 siswa ya. Kira-kira mungkin yang tidak hadir 1 orang. Siapa? Ibu absen kalau gitu ya. Yang tidak hadir ini Wahyunita. Udah hadir ya? Ya, oh iya. Wahyunita sakit? Oh ya, baik. Oke, baik ya. Jadi kalau Ibu lihat sudah hadir semua, jadi Ibu tidak absen kembali ya. Nah, baik. Jadi kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang konsep asuhan keperawatan pada gangguan ansietas ya. Asuhan keperawatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas apa itu proses asuhan keperawatan pada masalah dengan gangguan jiwa ya. Nah, sebelumnya mungkin kalian dapat atau menyampaikan atau kita review kembali ya, pada saat kita mengkaji pasien dengan gangguan jiwa itu kira-kira aspek apa pada saat pengkajian yang harus kita kaji pada pasien kita. Siapa yang masih ingat? Oh iya, Kura, silakan. Jadi yang pertama perlu dikaji itu ada identitas pasien, lalu ada
Oke ya, bagus sekali ya, Kura. Terima kasih ya. Jadi benar sekali bahwa di keperawatan jiwa itu memiliki sedikit konsep yang berbeda terkait dengan pengkajian ya, di mana kita harus mengkaji faktor predisposisi dan presipitasi dari pasien kita. Nih, kita lihat. Nah, kecemasan atau ansietas. Pernah mendengar? Ya, biasanya bisa dikatakan kecemasan atau juga kalau yang sekarang populer itu adalah ansietas. Kira-kira siapa yang pernah mendengar atau yang bisa mungkin menjelaskan sedikit apa itu ansietas? Silahkan. Oh ya, Kristi silahkan. Jadi menurut saya ansietas atau kecemasan itu perasaan di mana individu merasa tidak nyaman akan suatu hal dan itu membuat pikirannya itu terganggu. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali Kristi, jadi benar apa yang disampaikan oleh Kristi ya. Tadi ada perasaan yang mengganggu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai ansietas. Ansietas ini adalah perasaan was-was, khawatir, tidak nyaman. Seakan-akan terjadi sesuatu yang dianggap sebagai suatu ancaman. Nah, itulah yang disebut sebagai kecemasan atau ansietas. Nah, sedikit berbeda dengan takut. Ya, kalau takut kita tahu apa subjek yang membuat kita takut. Beda dengan cemas. Kadang-kadang cemas itu nggak tahu kenapa kita cemas. Nah, itulah yang membuat terganggu. Nah, misalnya kalau takut nih ya, kita mau pergi ke suatu tempat dan misalnya mau pergi ke rumah teman, malam hari gelap, di sana mungkin tidak ada lampu, takutnya ada ular, anjing, nah kita takut kan? Nah, tapi kalau cemas berbeda, itu semua nggak ada, tapi nggak tahu kenapa, tapi itu mengancam. Dan biasanya gejala yang ditampilkan pada cemas ini itu secara fisiologis ya, kayak berdebar, kayak tidak nyaman, ya sakit kepala atau tegang dan sebagainya. Nah, itu kecemasan. Nah, berikutnya kita harus paham dulu tingkat kecemasan atau ansietas. Nah, di sini ansietas itu dibagi menjadi 4 tingkat, ya. Yang pertama, cemas ringan. Yang kedua, cemas sedang. Yang ketiga, cemas berat. Dan yang terakhir, panik. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, kalau cemas ringan itu seperti apa sih? Jadi cemas ringan itu adalah masalah yang sehari-hari yang kita hadapi. Dan cemas ringan itu tidak membutuhkan intervensi ya. Justru cemas ringan itu bagus sehingga meningkatkan persepsi kita. Contohnya nih misalnya, besok mau presentasi, besok mau UAS, tapi kita belum siap nih belajar hari ini. Kita cemas kan? Nah, karena kita bercemas, aduh besok saya mau ujian, mau UAS, tapi belum belajar. Nah, sehingga kita, wah, persepsi kita meningkat nih, fokus kita ke situ. Akhirnya bisa sampai nggak tidur hanya untuk belajar. Nah, itulah bagusnya cemas sebagai alarm juga ya, tapi apabila itu cemas ringan. Nah, apabila cemas sedang, nah ini sedikit lebih mengganggu. Kalau cemas sedang itu biasanya diikuti oleh perasaan atau diikuti oleh ketegangan ya, secara fisik. Misalnya kayak otot kita tegang, gugup, berkeringat, sakit perut. Nah, itu cemas sedang. Jadi, pusat perhatian yang lebih selektif atau penting. Jadi kita fokus kita itu hanya pada itu saja membuat cemas. Yang lain udah enggak. Ya. Nah, misalnya contohnya ketika kita mau ujian. Ya, mau ujian OSCE misalnya ya, yang sendiri masuk ke dalam, terus ada beberapa dosen, itu cemas kita dari ringan menuju sedang. Bisa saja bingung nih, padahal sudah belajar. Nah, itu cemas sedang. Sedangkan yang berat, nah ini yang sangat berat, yang sangat sulit. Bahkan pada kasus-kasus dengan cemas berat, ini nggak ada intervensi yang bisa, kecuali obat psikofarmaka. Kalau intervensi keperawatan, itu agak sulit kalau di cemas sedang. Makanya di cemas berat, makanya kurang disarankan ya. Nah, contohnya, atau cemas berat ini dapat lihat seperti persepsi sangat menyempit, jadi kayak dia persepsinya menyempit, tidak boleh kalau dipanggil, kadang-kadang nggak sadar, ya, jadi fokusnya terhadap hal tersebut. Nah, fokus pada satu hal perlu banyak arahan. Jadi kalau orang dengan cemas berat itu perlu diarahkan, kita duduk di sini, ya, bukan duduk di situ, di sini aja. Nah, pernah nggak ngeliat orang seperti itu? Ya, kita kasih arahan. Nah, itu menunjukkan cemas berat. Nah, yang terakhir panik. Semua pasti tahu panik. Pernah panik nggak? Pernah panik. Contoh panik yang paling sering apa?
dikejar anjing ya. Kadang-kadang dikejar anjing, tiba-tiba kita udah nggak sadar, hampir ketabrak mobil karena lari. Nah itu panik benar sekali Kristi ya. Nah kebakaran ya, ketika ada kebakaran kita keluar nggak pakai baju bahkan nggak sadar. Nah itu adalah bentuk dari panik. Bahkan bisa kalau sekarang misalnya tidak diminta ya ada gempa, bisa saja kita loncat kan. Nah itu merupakan bentuk dari panik. Nah ini lebih sulit diintervensi ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat proses terjadinya kecemasan. Jadi atau ansietas. Di sini dilihat dari dua faktor. Yang pertama predisposisi dan yang kedua adalah presipitasi. Pada faktor predisposisi biasanya orang itu sudah ada bakat. Ya, sudah ada bakat. Nah, dilihat dari tiga aspek, biologi, psikologi, sosial, budaya. Jadi artinya sudah dibilang ada bawaan. Kalau presipitasi itu ya pencetus ya. Jadi dia sudah ada bawaan dari dari dalam gitu ya. Nah, ada pencetusnya. Sebagai contoh pada aspek biologis. Misalnya ada riwayat keluarga, misalnya bapaknya, mamanya, tante, kakek, nenek yang mengalami kecemasan. Itu adalah bawaan, gen, herediter. Tetapi ada pencetus, misalnya dia punya penyakit, seperti diabetes misalnya, atau CA mungkin, nah itu justru meningkatkan terjadinya kecemasan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada dua faktor. Nah, berikut, ini merupakan tanda dan gejala daripada kecemasan ya. Ada subjektif dan objektif. Kalau kita mengkaji, tentunya ini merupakan data yang betul-betul kita observasi ya. Karena kalau di keperawatan jiwa, data subjektif itu sangat penting. Contoh dari data subjektif itu adalah gestur. Objektif itu adalah gestur. Ya, gini. Itu adalah data itu ya. Objektif yang bisa kita observasi. Nah, subjektif itu si klien mengatakan, aduh saya khawatir, cemas, was-was. Yang disampaikan oleh klien kita atau pasien kita ya. Kemudian pada aspek objektif, nah dilihat lagi aspek objektif ini. Nah, baik dari apa yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya? Baik Bu, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita sebagai perawat mengatasi kecemasan pada pasien yang akan kita lakukan injeksi atau suntikan. Ya bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi biasanya ketika kita sebagai perawat ingin melakukan suatu intervensi keperawatan ya, seperti atau mungkin kalau menyuntik tadi mungkin bukan intervensi keperawatan ya, tapi kolaborasi ya atau pendelegasian. Biasanya si klien itu takut kan, nggak mau, atau bahkan apalagi anak-anak. Nah gimana? Apakah harus kita paksa? Apakah harus kita paksain? Enggak, kamu saya suntik ya. Tentunya nggak boleh ya. Nah sebagai seorang perawat kita paham bahwa psikologis dari klien kita ini atau pasien kita lagi tidak baik. Itu kita atasi dulu ya. Kita atasi dengan beberapa teknik untuk menurunkan kecemasan ya. Salah satunya dengan relaksasi napas dalam. Saya rasa semua sudah tahu apa itu relaksasi napas dalam. Pada slide berikutnya kita akan jelaskan ya, dan kita akan role play-kan bagaimana caranya untuk memberikan ya intervensi keperawatan. Salah satunya adalah relaksasi napas. Kita lanjut pada proses keperawatan. Jadi ketika kita menerapkan asuhan keperawatan, yang pertama yang harus kita lakukan pada aspek pengkajian adalah tanyakan perasaan pasien. Ini penting sekali di jiwa. Validasi perasaan, ya. Apa kabar Ibu? Gimana tidurnya tadi malam? Gimana harinya? Mengapa penting validasi perasaan itu? Karena itu akan menentukan mood klien kita. Mau atau tidak berinteraksi dengan kita. Kalau pasien kita atau klien kita tidak mau berinteraksi, berarti kemungkinan kita tidak bisa melanjutkan intervensi. Ya, jadi untuk kasus-kasus dengan bukan hanya jiwa ya, tapi saya rasa semua ya, ketika kita melakukan mulai berinteraksi dengan pasien, tentunya validasi perasaan ini menjadi hal yang penting. Nah, observasi perilaku, ini yang kedua.
Setelah validasi, observasi perilaku. Kalau perilakunya dia kayak tidak fokus ya, kemudian kayak bermusuhan gitu ya. Nah itu hati-hati juga, jangan langsung ya. Langsung artinya kalau pasien kita reject terus kita ya udahlah nggak apa-apa. Nah, jangan seperti itu. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah identifikasi tingkat kecemasan atau ansietas. Apakah berada di tingkat mana? Nah, bisa kita menggunakan pengkajian, bisa juga kalau lebih advance lagi menggunakan ini ya, instrumen HARS namanya untuk menentukan atau mengetahui tingkat kecemasan pada pasien kita. Nah, tapi apabila kondisi pasien kita dalam kondisi yang berat, panik, nah itu wajib kita rujuk. Ya, jangan dibiarkan. Rujuk kemana? Rumah sakit maupun psikiater seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengintervensi pasien-pasien dengan kondisi yang cemas berat ataupun panik. Nah, diagnosa yang muncul ansietas, kemudian proses keperawatannya ya, tujuannya pasien akan mengenal ansietas, melaksanakan cara-cara mengatasi ansietas seperti distraksi, relaksasi, hipnosis 5 jari, cara spiritual, dan patuh minum obat. Nah itu intervensi yang akan kita berikan pada pasien-pasien kita dengan kecemasan. Oke, jadi yang pertama kita akan demonstrasi ya terkait salah satu teknik untuk mengatasi kecemasan. Yang paling sering dan umum kita akan melakukan role play, yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Kira-kira siapa yang bersedia menjadi role model pada hari ini? Oke, Ki, silahkan. Sebaiknya kita ke depan ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah salam terpetik ya. Saya adalah perawat dan Iki adalah pasien kita. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan perawat Putri. Saya bertugas pada hari ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rizky. Boleh saya lihat gelangnya, Pak? Ini kita melihat gelang identitas ya, sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Baik, Pak Rizky. Tujuan saya, Pak, akan membantu Bapak untuk mengurangi rasa cemas dan khawatir karena informasi yang saya dapat, Bapak besok akan melakukan operasi ya, operasi laparotomi, operasi besar, sehingga Bapak beberapa hari ini merasa tidak bisa tidur, ya, gugup. Apa benar, Pak? Apa itu masih Bapak rasakan? Masih ya. Nah, oke Pak, jadi hari ini saya akan memberikan beberapa teknik untuk meringankan ya atau mengurangi kecemasan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak ya, baik. Nah, yang pertama Pak, kita posisikan pasien kita dalam kondisi yang nyaman. Bisa berbaring, bisa juga dengan duduk ya. Dengan berbaring, dengan duduk senyaman mungkin. Nah, yang pertama pasien kita harus nyaman. Yang kedua, upayakan lingkungan itu kondusif. Tidak lalu lalang, tidak rame ya, usahakan. Nah, berikutnya, Pak, Bapak dengar apa yang saya sampaikan, ya Pak ya. Nah, Bapak duduk tenang, diam. Kalau boleh tutup mata, nggak apa-apa Pak, ya dengarkan instruksi saya. Bapak silahkan tarik nafas melalui hidung. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan melalui mulut. Ya. Ulangi 1 kali lagi Pak. Silakan Bapak tarik nafas melalui hidung. Tahan. Keluarkan melalui mulut. Baik. Gimana perasaannya Pak setelah? Lebih rileks ya, baik. Bagus sekali Pak ya, lebih rileks. Nah, ini salah satu teknik Pak ya untuk meringankan kecemasan yang Bapak alami. Ini rencananya besok Bapak operasi kan? Ya besok ya. Nah besok kira-kira jam berapa Pak? Di jam 9 pagi ya. Nah mungkin nanti malam ya teman saya datang lagi ya. Atau mungkin saya juga kalau kebetulan
masih berdinas, saya akan datang mengunjungi Bapak untuk melakukan teknik yang berikutnya. Jadi berikutnya itu ada namanya teknik hipnosis 5 jari. Fungsinya sama untuk meringankan kecemasan. Nanti kalau Bapak masih merasakan cemas, Pak ya, nanti Bapak akan saya latih untuk terapi hipnosis 5 jari. Oke, jadi seperti itu ya, itu salah satu teknik dari relaksasi ya, napas dalam. Saya rasa adik-adik mahasiswa sudah tahu ya dan sudah pernah kita lakukan, tetapi mungkin hanya untuk nyeri ya, nyeri. Nah, ini juga bisa untuk kecemasan. Hari ini kita tugas ya, silahkan membentuk kelompok masing-masing. Kira-kira satu kelompok itu mungkin baiknya 5 orang ya, dan nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui platform Siakat, ya. Tugasnya itu skenario seperti ini. Ini ya. Nah, ini skenario seperti ini, ya. Nah, ini. Nanti Ibu akan kirim di platform Siakat dan kalian silahkan sesuaikan dengan kelompok masing-masing ya. Dalami peran. Dan kita akan role play pada pertemuan selanjutnya. Oke, nah seperti itu apakah bisa dipahami? Saya silahkan dibagi kelompoknya ya. Nah sedikit Ibu ingin sampaikan juga bahwa selain dari 5 intervensi tadi, ada juga intervensi lain. Nah ini merupakan salah satu penelitian yang Ibu lakukan ya. Nah ini. Jadi ini merupakan salah satu penelitian yang Ibu sudah lakukan terkait dengan salah satu terapi, ini penggabungan antara relaksasi dengan spiritual yang disebut sebagai SEF. SEF ini spiritual, emotional freedom technique atau biasa disebut SEF ya. Jadi SEF ini adalah menggabungkan antara spiritual dengan relaksasi ya. Nah, di mana dari 20 responden yang sudah Ibu uji, ternyata mereka memiliki kecemasan yang sedang, itu bisa menjadi normal dalam waktu 1 minggu ya. 1 minggu rutin melakukan teknik ini gitu. Nah, ini juga bisa kita terapkan nanti. Kalau kalian misalnya ingin mencoba ya, mencoba untuk terapi-terapi spiritual, menggabungkan spiritual dengan terapi relaksasi ya, bisa menggunakan terapi ini. Nah, seperti itu. Sejauh ini apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sudah ya? Sudah ya? Baik, karena waktu kita sudah selesai ya. Waktu pertemuan kita hari ini sudah cukup, dan pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-11, nanti kita akan membahas terkait dengan terapi-terapi lain ya, seperti hipnosis 5 jari, spiritual, dan ini kita akan role play-kan. Nah, jadi setiap mahasiswa nanti, setiap kelompok akan maju untuk role play ya, terkait dengan intervensi yang sudah diberikan. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, kita cukupkan. Ya, semoga ilmu hari ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Ya, tetap semangat. Ya, salam sehat jiwa dan selamat pagi. Demikian deskripsi singkat mata kuliah dan cuplikan video pembelajaran yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja saya dalam bidang pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dari Kemendikbudristek dan Panitia Program Sertifikasi Dosen tahun 2025 dan seluruh sivitas Poltekkes Kemenkes Gorontalo.